Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 tentang reaksi redoks. Topiknya adalah penyetaraan reaksi dengan metode bilangan oksidasi. Oke, langsung saja kita awali pembelajaran dengan memahami konsep dasar dari penyetaraan dengan metode biloks. Jadi prinsip penyetaraan reaksi dengan cara metode bilangan oksidasi atau biloks adalah menyamakan perubahan biloks. Jadi menyamakan perubahan biloks dari masing-masing reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, cara ini dibedakan menjadi dua, yaitu penyetaraan dalam bentuk reaksi ion dan reaksi rumus. Untuk reaksi ionnya seperti ini ya. Jadi senyawa yang bereaksi berbentuk ion. Sedangkan untuk reaksi rumus, senyawa yang bereaksi berupa rumus kimia lengkap seperti ini ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas khusus untuk reaksi ion. Oke, langsung aja kita simak apa saja langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi ion. Oke, berikut adalah langkahnya ya. Jadi langkahnya ada cukup banyak, jadi ada 6 langkah. Tentu mungkin kalian akan merasa berat dalam menghafal 6 langkah ini. Tetapi jangan khawatir, saya akan memberikan tips ya bagaimana cara menghafal 6 langkah ini. Nah, ini saya kasih singkatan yaitu tisu hisap sampo sampai habis. Yang ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, ini langkah yang ketiga, untuk sampo ini langkah yang keempat, untuk sampai langkah yang kelima, dan habis ini adalah langkah yang keenam. Dan untuk 4 langkah ini akan melibatkan perubahan bilangan biloks ya. Jadi perubahan bilangan biloks. Apa maksudnya? Oke, kita akan terangkan sejenak. Nah, untuk huruf kecilnya silahkan diabaikan, kalian hanya menyimak huruf besarnya saja. Oke, TU ini adalah tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks. Untuk SU adalah setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Untuk hisap adalah hitung semua perubahan biloks. Untuk sampo adalah samakan perubahan biloks. Jadi 4 langkah ini selalu melibatkan perubahan biloks ya. Sedangkan langkah yang kelima dan yang keenam agak berbeda. Untuk SM ini adalah samakan muatan. Untuk H adalah samakan hidrogen gitu ya. Samakan atau setarakan sama saja ya. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah ini hanya sekedar singkatan saja. Tentunya untuk 6 langkah ini Anda harus paham secara detail ya apa maksudnya, khususnya di langkah yang kelima dan yang keenam. Oke, kita baca sejenak untuk langkah yang kelima, yaitu setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam atau menambahkan ion OH- untuk suasana basah. Nah, jika dalam soal tidak diketahui apakah itu suasana asam atau basah, maka gunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika muatan di ruas kiri lebih negatif, maka tambahkan ion H+ sebanyak perbedaan muatan tersebut. Ini berarti reaksi berlangsung dalam suasana asam ya. Ingat, asam itu selalu berhubungan dengan ion H+ ya. Sedangkan jika muatan di ruas kiri lebih positif, maka tambahkan ion OH- sebanyak perbedaan muatan tersebut. Ini berarti reaksi berlangsung dalam suasana basah. Dan ingat, untuk suasana basah selalu berkaitan dengan OH- ya. Kemudian langkah yang keenam ini adalah habis, yaitu setarakan hidrogen. Jadi di sini setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H2O. Nah, maka akan diperoleh reaksi yang sudah setara ya. Nah, untuk memahami 6 langkah ini kita mau tidak mau harus sering praktek nanti ya, harus sering berlatih untuk menyetarakan reaksi redoks ya. Nah, sebelum kita masuk contoh soal, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai bilangan oksidasi atau biloks ya. Oke, kita simak sebentar materinya. Nah, bilangan oksidasi adalah banyaknya elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Di sini ada 7 macam biloks. Nah, ini cukup banyak juga, tapi jangan khawatir, saya kasih tips cara menghafalnya adalah KUC pakai helm. Cuma helmnya ini kita ubah menjadi holm gini ya. Jadi kita hanya fokus di warna kuning ini. Warna kuning ini hanyalah merupakan inisial dari 7 macam biloks ini ya.
Jadi ini USI, UC, HOLM adalah Holm. Nah, ini cara saya menghafal supaya tidak gampang lupa ya. Nah, U-nya adalah unsur bebas, semua unsur bebas biloknya 0, jadi seperti ini, semua unsur bebas dalam sistem periodik unsur, kalau dia berdiri sendiri maka dia 0. Contohnya adalah seperti ini, maka biloknya Zn ini adalah 0 ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu S ini adalah senyawa, ini pun biloknya adalah 0 seperti H2SO4, KMNO4 seperti ini dan ini semuanya 0. Yang dimaksud 0 itu adalah totalnya ya. Tentu biloknya H, N sama O ini berbeda-beda, tetapi kalau dijumlah mereka totalnya adalah 0. Untuk I adalah ion, ion ini berarti biloknya sesuai dengan muatannya, misalkan seperti ini. Untuk Fe3+, berarti biloknya adalah +3. Untuk Cu2+, berarti biloknya adalah +2. Untuk Br- berarti -1. Untuk SO4 berarti -2 dan seterusnya ya. Nah, contohnya dalam reaksi seperti ini ya, berarti biloknya Br ini -1, untuk Mn ini adalah +2. Selanjutnya untuk hidrogen ini umumnya adalah +1, jadi kalau kita lihat maka hidrogen ini biloknya adalah +1, ini juga +1, ini juga +1 ya. Sedangkan untuk O adalah oksigen, umumnya oksigen biloknya adalah -2, jadi oksigen di sini -2, ini juga -2, ini -2, ini juga -2 ya. Oke, selanjutnya untuk logam ini saya bedakan menjadi dua, ada golongan 1A, ini biloknya adalah selalu +1, jadi kita tahu golongan 1A adalah litium, natrium, kalium, dan seterusnya, mereka semuanya adalah +1. Saya contohkan di sini ada K2SO4, berarti 2 kali biloknya K ditambah dengan S ditambah dengan O sebanyak 4, yaitu 4O, ini totalnya adalah 0 ya. Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya K ini adalah golongan 1A, berarti biloknya adalah +1, sedangkan S yang akan kita cari, O sudah ketemu yaitu -2, gini ya. Berarti ini +2 ditambah S -8 sama dengan 0, berarti S 2 kurangi 8 berarti -6, berarti S bisa kita hitung +6 ya. Oke, untuk selanjutnya adalah golongan 2A. Golongan 2A ini selalu biloknya adalah +2, diantaranya adalah magnesium, kalsium, strontium, barium ya. Contohnya adalah seperti ini pun sama, biloknya Ca ditambah dengan N kalikan 2 ditambah 2N ditambah O3 ini kalikan 2 berarti ditambah 6O, total 0 ya. Ca kita tahu biloknya adalah 2 karena dia masuk golongan 2A, jadi +2. Untuk 2N yang kita cari, untuk O-nya adalah -2, berarti ini kita kalikan 6 -12 ya, sama dengan 0. Berarti 2N -2 kurangi 12 berarti -10. Berarti 2N sama dengan 10, maka N-nya ketemu 5 ya. Jadi biloknya N adalah +5. Oke, yang terakhir adalah molekul bebas. Ini biloknya adalah 0. Contoh molekul bebas ya seperti ini, yaitu H2O2, N2, Cl2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan semua aturan ini dalam pembahasan contoh soal berikut ya. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi. Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- menjadi Cr3+ ditambah CO2 untuk suasana asam. Oke, langsung aja kita awali dari langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama adalah TU ya. Jadi ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Oke, TU adalah tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita tulis dulu reaksinya seperti ini ya. Kemudian kita hitung perubahan biloksnya. Jadi ini akan saya hitung sendiri-sendiri. Jadi 2Cr ditambah dengan 7O sama dengan muatannya yaitu -2 ya. Kita tahu biloknya O adalah -2, berarti 7 kali -2 berarti -14 sama dengan -2. -14 kita keluarkan berarti menjadi +14, dikurangi 2 berarti 12, berarti Cr adalah +6. Selanjutnya kita hitung untuk C2O4 2- berarti 2C
ditambah dengan 4O sama dengan muatannya yaitu min 2. Untuk O kita tahu dia adalah min 2, berarti 4 kali min 2 adalah min 8. Berarti 2C sama dengan min 8 keluar jadi plus 8 kurangi 2 berarti 6, berarti C adalah plus 3. Selanjutnya adalah CO2, berarti C tambah 2O. Karena ini tidak bermuatan berarti ini adalah 0 ya. Oke, berarti C 2 kali O, O-nya ini min 2, berarti min 4 sama dengan 0, berarti C-nya adalah plus 4. Berarti CR plus 6, C plus 3. Untuk CR ini ion sesuai dengan muatannya yaitu plus 3 dan C adalah plus 4. Oke, kita tulis seperti ini. Oke, langkah yang kedua adalah SU. SU ini adalah setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan memberi koefisien yang sesuai. Oke, kita lihat di sini atom yang berubah Biloxnya adalah Cr ya. Di sini ada 2 Cr, sedangkan di sini hanya ada 1, berarti ini kita kalikan 2. Kemudian atom yang berubah lagi adalah atom C, di sini 2, sedangkan di sini 1, berarti ini kita kalikan 2. Oke, kita masuk langkah yang ketiga yaitu hisab. Ini adalah langkah yang ketiga ya. Hisab ini adalah hitung semua perubahan Bilox. Oke, kita gambar dulu garisnya seperti ini. Kita lihat di sini atom Cr berubah dari 6 menjadi 3, berarti dia turun min 3 ya. Tapi ingat bahwasanya ini harus dikalikan dengan banyaknya atom yang terlibat ya, yaitu 2, berarti min 3 kalikan 2 berarti perubahan Biloxnya adalah min 6. Atom C berubah dari 3 menjadi 4, berarti dia naik 1. Atom yang terlibat sebanyak 2, berarti 1 kali 2, berarti perubahan Biloxnya totalnya adalah 2. Kemudian kita masuk langkah yang keempat adalah sampo. Sampo ini adalah samakan perubahan Bilox. Jadi di sini perubahan Biloxnya adalah 6, di sini 2, abaikan tanda min plusnya ya. Jadi ini 6, ini 2, supaya sama berarti ini tak kalikan 3. Kan sudah sama 6 ya. Oke, karena ini dikalikan 3, maka ini tak kalikan 3 ya. Yang ini, jalur panah ini juga tak kalikan 3, berarti ini tak kalikan 3 berubah jadi 6. Sedangkan untuk CR, karena tidak dikalikan berarti dia tetap. Oke, kita masuk langkah yang kelima yaitu samakan muatan atau setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam atau ion OH- untuk suasana basah ya. Di sini suasananya adalah asam ya. Oke, kita hitung dulu muatannya. Caranya adalah koefisien dikalikan dengan muatan, berarti ini 1 kali min 2 berarti ini min 2, 3 kali min 2 berarti ini adalah min 6. Berarti total di ruas kiri muatannya adalah min 8. Sedangkan yang kanan 2 kali 3 berarti ini plus 6. CO2 tidak bermuatan berarti muatannya 0. Berarti 6 kali 0, 0. Total berarti plus 6. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan ion H+ ya. Karena soal dalam bentuk suasana asam sebanyak berapa? Caranya adalah yang kanan dikurangi yang kiri berarti 6. Dikurangi min 8 berarti 14 ya. Jadi kita akan menambahkan ion H+ sebanyak 14. Di kiri atau di kanan? Kalau Anda merasa bingung gampang saja ya. Misalkan Anda tambahkan ion H+ sebanyak 14 tadi di ruas kanan. Nah, sekarang kita hitung muatannya ini kan plus 14. Berarti total di sebelah kanan 20. Yang kiri min 8. Berarti muatannya belum setara. Artinya ion H+ ini tidak ditambahkan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri seperti ini ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita masuk langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 adalah habis, yaitu setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H2O, maka akan diperoleh reaksi yang sudah setara. Kita hitung ruas kiri ini total ion hidrogennya ada 14 ya. Kita lihat di kanan tidak ada sama sekali, berarti kita tambahkan H2O sebanyak 7. Kenapa sebanyak 7? Karena 7 kali 2, 14, berarti hidrogennya sama-sama 14 ya. Maka otomatis akan diperoleh reaksi yang sudah setara. Oke, kita cek ya. Yang di sini hidrogennya ada 14, di sini juga ada 14, berarti sudah setara. CR-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2, berarti sudah setara. Sedangkan oksigen di sini ada 7, berarti ini 7, ini 4, dikalikan 3 berarti 12, total 19. Sedangkan yang di kanan 6 kali 2, berarti ini 12,
Ini 1 kali 7 berarti 7, 12 tambah 7 juga sama-sama 19. Berarti diperoleh reaksi yang sudah setara. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.